Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Kepolisian daerah Sumatera Utara terus menyelidiki kasus penggunaan alat tes usap antigen bekas di Bandara Kuala Namu. Polisi saat ini tengah menelusuri aliran dana yang didapat para tersangka. Penelusuran aliran dana dilakukan terhadap besarnya keuntungan yang didapat para tersangka yang jumlahnya mencapai 1,8 miliar rupiah. 23 orang telah dimintai keterangan oleh polisi termasuk kelima tersangka. Menurut polisi, jika nantinya ditemukan adanya aliran dana ke pihak tertentu, kemungkinan jumlah tersangka bisa bertambah. Terkait dengan aliran dana yang dilakukan oleh brand manager, itu masih terus didalami oleh penyidik. Sampai dengan saat ini penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti lainnya untuk menguatkan apa yang selama ini sudah mereka lakukan. Untuk saksi tadi ada kemungkinan berubah statusnya menjadi tersangka? Kemungkinan itu nanti dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik. Jika memang cukup bukti, tentu penyidik akan mengambil satu tindakan untuk dilakukan penetapan sebagai tersangka. Tapi perkembangannya tentu kita melihat 2-3 hari ke depan dari hasil pemeriksaan tambahan yang sudah dilakukan oleh penyidik. Bersiap dengan informasi terbaru dari Medan Sumatera Utara, ada jurnalis Kompas TV Jaka Priyatna di sana. Jaka, polisi fokusnya kali ini adalah menyelidiki aliran dana kasus alat tes usap bekas di Bandara Kuala Namu. Apa informasi dari penyelidikan terbaru di sana? Ya, selamat siang Maidop dan juga saudara. Hingga saat ini kepolisian Polda Sumatera Utara masih menyelidiki atau mendalami kasus pengadaan alat rapid test antigen bekas yang terjadi di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. Dan saudara, dari Humas Polda Sumut juga tadi memberikan keterangan bahwa saat ini pihaknya masih menelusuri terkait dengan aliran dana dari kasus ini karena memang keuntungan yang mencapai 1,8 miliar rupiah. Sementara itu dari informasi yang beredar dari tersangka sendiri saat ini sedang ada proses pembangunan rumah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sehingga masih diselidiki apakah proses pembangunan rumah tersebut ada kaitannya dengan keuntungan yang diperoleh dari kasus ini. Jaka, selain aliran dana, keterangan apa yang masih coba digali penyidik dari pemeriksaan tersangka dan juga sejumlah saksi yang diperiksa? Ya, Maidop dan juga saudara, memang saat ini kepolisian daerah Sumatera Utara sedang menetapkan 23 orang saksi, 5 diantaranya merupakan tersangka yang sudah ditetapkan, 15 dari PT Kimia Parma Jalan RA Kartini Medan, 2 dari PT Angkasa Pura dan juga Dirut Kimia Parma saat ini juga diperiksa, turut diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Dan memang Maidop dan juga saudara, saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami apakah ada keterlibatan pihak-pihak lain yang turut dalam kasus ini, sehingga seperti yang disampaikan oleh Humas Polda Sumut tadi, apabila dari saksi-saksi yang diperiksa saat ini ada bukti yang memberatkan, maka tidak menutup kemungkinan dari saksi yang diperiksa statusnya akan berubah menjadi tersangka. Dan saudara, tentunya kami juga akan terus mengupdate informasi lanjutan terbaru dari kasus pengadaan alat rapid test antigen bekas ini dari Deli Serdang. Terima kasih laporan Anda, Jaka Priyatna melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Sementara itu, saudara, polisi